ini kan buat Kementerian Kesehatan jaga masyarakat kita tetap sehat, bukan hanya mengobati orang sakit. Jadi tindakan promotif, preventif itu jauh lebih penting dibandingkan kuratif. Kita harus urus puskesmas posyandu, bukan hanya mengurusnya rumah sakit saja. Semua tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter umumnya di puskesmas harus mendapat perhatian yang lebih banyak, ya bukan hanya memberikan perhatian di dokter-dokter di rumah sakit saja. Karena mereka lah yang tugasnya menjaga agar tetap sehat. Dan salah satu programnya adalah screening kan, orang mesti diperiksa gitu, rutin medical check up bahasanya ya, supaya jangan sampai sakit. Nah itu ingin beliau lakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, beliau minta harus ada program cepat membangun rumah sakit terutama di daerah tertinggal, terluar, kepulauan, gitu, supaya masyarakat yang di sana bisa mendapatkan akses dan layanan kesehatan yang sama dengan masyarakat di kota-kota besar. Yang nomor 3, dia juga titip supaya tuberkulosis ditangani dengan lebih cepat. Ini penyakit menular yang kematiannya paling banyak di dunia, jauh di atas COVID. Itu udah 1 miliar orang meninggal sejak 100 tahun yang lalu. Dan penyakit ini kan nggak hilang-hilang di Indonesia, kita tertinggi nomor 2 di dunia. Nah, beliau juga titip yang terakhir waktu saya dipanggil ke Kertanegara, itu jumlah dokter dan dokter spesialis harus dipastikan cukup. Percuma kita bikin rumah sakit kayak sekarang, ya dokter-dokter spesialis yang kurang, kita bikin puskesmas 10.000, 50% yang ada dokter gigi, padahal harusnya ada. Nah itu yang diminta supaya diakselerasi. Kemudian kalau rumah sakit di daerah tertinggal akan dimulai di daerah mana? Nah kita udah identifikasi kalau misalnya ada 40 ya, saya nggak hafal kota-kotanya, tapi itu banyak kan di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan, ya, sama beberapa daerah kepulauan. Terima kasih ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perawat dokter umumnya di puskesmas harus mendapat perhatian yang lebih banyak, ya bukan hanya memberikan perhatian di dokter-dokter di rumah sakit saja. Karena mereka lah yang tugasnya menjaga agar tetap sehat. Dan salah satu programnya adalah screening kan, orang mesti diperiksa gitu, rutin medical check up bahasanya ya, supaya jangan sampai sakit. Nah itu ingin beliau lakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, beliau minta harus ada program cepat membangun rumah sakit terutama di daerah tertinggal, terluar, kepulauan, gitu, supaya masyarakat yang di sana bisa mendapatkan akses dan layanan kesehatan yang sama dengan masyarakat di kota-kota besar. Yang nomor 3, beliau juga titip supaya tuberkulosis ditangani dengan lebih cepat. Ini penyakit menular yang kematiannya paling banyak di dunia, jauh di atas COVID. Itu udah 1 miliar orang meninggal sejak 100 tahun yang lalu. Dan penyakit ini kan nggak hilang-hilang di Indonesia, kita tertinggi nomor 2 di dunia. Nah, beliau juga titip yang terakhir waktu saya dipanggil ke Kertanegara, itu jumlah dokter dan dokter spesialis harus dipastikan cukup. Percuma kita bikin rumah sakit kayak sekarang, ya dokter-dokter spesialis yang kurang, kita bikin puskesmas 10.000, 50% yang ada dokter gigi, padahal harusnya ada. Nah itu yang diminta supaya diakselerasi. Kemudian kalau rumah sakit di daerah tertinggal akan dimulai di daerah mana? Nah kita udah identifikasi kalau misalnya ada 40 ya, saya nggak hafal kota-kotanya, tapi itu banyak kan di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan, ya, sama beberapa daerah kepulauan. Terima kasih ya. Kejayaan ini doa banyak orang. Kita lagi ya Bu ya.
banyak orang ini.